bahwa perjuangan seseorang dalam memperjuangkan hak masyarakat itu sebenarnya variatif kayak gitu. Oke, seperti ketua BEM, pengurus BEM, aktivis dan lain sebagainya, mungkin kita dengan cara turun ke jalan. Kayak gitu. Jangan pernah salahkan mereka yang hari ini tidak turun ke jalan. Ucapkan selamat malam Bung Anwar. Siap, terima kasih. Nah, Bung Anwar ini salah satu ketua BEM, Presiden Mahasiswa Universitas Tanjung Pula. Siap, selamat malam. Oke, keren. Nah, Bung Anwar, Siap. saya melihat Bung Anwar ini salah satu potensi anak muda yang kedepannya saya rasa sangat dibutuhkan oleh bangsa kita Indonesia. Apalagi Bung Anwar ini ketua BEM. Nah, enakkah menjadi ketua BEM? Oke, siap. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penonton ruang podcast HH ini sebutnya apa? Sobat, kawan, atau gimana? Sobat HH. Sobat HH. Boleh, siap. Oke, selamat malam sobat-sobat HH yang hari ini sebuah rintisan yang luar biasa. Artinya hari ini kita memfasilitasi muda-mudi, kita memfasilitasi para kaum pemuda, kaum intelektual, mahasiswa untuk berbicara pada ruang podcast ini. Kita menyampaikan apa yang hari ini menjadi gagasan anak muda gitu ya. Oke, terima kasih. Itu bagi saya pernyataan dari Bung Dian itu sebuah doa juga bagi saya. Saya aminkan, amin yang paling serius terkait hal itu. Jadi kalau bertanya apakah enak atau tidak menjadi ketua BEM Untan gitu ya, ketua BEM. Berbicara enak pasti ada enaknya, berbicara tidak enak juga pasti ada tidak enaknya. Gitu. Ada pahit manisnya kalau bahas gitu kan. Ada pahit manisnya di dalam menjadi seorang pemimpin, orang yang bisa kita bilang hari ini di tingkat mahasiswa orang nomor 1 dalam hal kemahasiswaan di Universitas Tanjung Pura. Enaknya di mana? Enaknya hari ini ya mungkin sedikit banyak kita lebih dikenal oleh para mahasiswa. Kita juga punya kerelasian yang luar biasa. Menjadi ketua BEM terhubung dengan ketua BEM lain yang secara nasional. Kita akses juga lebih mudah karena BEM itu sebagai contoh model organisasi yang dimana hari ini suara kita lebih sering untuk didengarkan kayak gitu. Kemudian banyak nih hal yang tidak enaknya kayak gitu. Oh, yang tidak enaknya gimana itu? Hal yang tidak enaknya pertama, jujur kita sudah semester 10 ini Bang. Offset nih. Offset, seharusnya kita pengen jauh sebelum kita menjadi ketua BEM, itu kita udah skripsi itu sebenarnya kita tinggal action aja, kita udah punya judul, kita udah konsul ini itu segala macam. Namun nih ada panggilan nih buat menjadi ketua BEM, akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka. Karena bagi saya menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah kesempatan kayak gitu. Karena sejauh ini siapa sih yang bisa menjamin, contoh ketua BEM, ketua-ketua organisasi yang besar di Indonesia, siapa yang berani menjamin ketika selesai masa jabatan menjadi ketua BEM itu menjadi orang sukses, menjadi pengusaha, menjadi pejabat segala macam, nggak ada yang bisa ngejamin. Betul. Yang ngejamin, yang membuat kita kuat untuk mengambil jabatan ini adalah kita hanya ingin memperbesar kesempatan dan kemungkinan. Iya. Kita bayangkan mereka yang tidak ketua BEM saja hari ini, bahkan ada yang tamat SD, tamat SMP, itu bahkan bisa menjadi dewan, bisa menjadi pejabat dan lain sebagainya. Paket C juga bisa. Kenapa kita hari ini kita punya potensi, kita punya kesempatan, kenapa kita tidak ambil nih barang? Kita memperbesar kesempatan itu. Maka ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita pertimbangkan, kita izin juga dengan orang tua waktu itu. Kita usahakan dan akhirnya ya kita mau nggak mau kita nambah semester lagi nih, 2 semester. Berarti gini, pandangannya begini Bung Anwar. Ketua BEM dan tidak ketua BEM ataupun mahasiswa biasa ataupun pemuda yang tidak belajar di kampus tidak menjamin kesuksesan di kemudian hari, ya kan? Betul, sepakat. Betul kan? Sepakat. Tapi memang kita bicara ketua BEM itu mempunyai otoritas penuh di kampus. Mempunyai kekuasaan penuh di kampus untuk kemudian mengendalikan
teman-teman di kampus untuk kemudian melakukan gerakan sosial. Siap. Nah, sedangkan kita ketahui memang kalau kita bicara anak muda, tentu anak muda itu mempunyai pikiran yang kemudian pikiran itu menjadi dasar untuk kaum pergerakan, Betul. untuk bergerak. Nah, pertanyaan saya di sini adalah sejauh mana dampak gerakan sosial Anwar selaku ketua BEM hari ini, dampaknya kepada masyarakat itu sejauh mana? Oke, siap. Nah, terkait dampak keberdampakan. Jadi kita di perguruan jadi mahasiswa itu kan adanya Tridharma perguruan tinggi. Iya, Tridharma. Ya, poin terakhir itu adalah pengabdian masyarakat, yang satu hal penting yang memang sejauh manapun melangkah sebenarnya kita harus mengabdi kepada masyarakat itu sendiri gitu. Sejauh berdampak apa gitu kan. Nah, berbicara di internal kampus terlebih dahulu. Dampak dari hadirnya badan eksekutif, sebuah badan yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melakukan eksekusi-eksekusi, menjadi seorang eksekutor atas kemaslahatan mahasiswa yang berada di kampus. Hal yang diperjuangkan di kampus yang kaitannya untuk kesejahteraan mahasiswa seperti itu. Keberdampakannya pasti ada karena kita menjadi orang yang paling dekat dengan rektorat. Kita menyampaikan orang yang paling dekat juga. Kita posisinya seolah di tengah gitu. Kita paling dekat dengan mahasiswa. Kita juga yang paling dekat dengan rektorat. Jadi suara kita dari BEM lah, kita mengaspirasikan, mengadvokasikan apa yang menjadi urgensi, apa yang menjadi keinginan dari mahasiswa kita sampaikan kepada pihak rektorat. Salah satu contoh kemarin itu adanya kayak ini, salah tepat sasaran dalam verifikasi UKT mungkin. Kayak kemarin gitu kan, verifikasi UKT. Marak sekali itu. Banyak yang kena UKT tinggi, padahal notabene itu orang tuanya itu tidak mampu kayak gitu. Nah, sebenarnya kita tidak, sebenarnya banyak jika kita lihat itu sebenarnya kita juga sebagai mahasiswa harus introspeksi, di mana kita juga harus jeli nih dalam melihat form untuk melakukan verifikasi, ada upload ini, upload yang betul-betul dipinta gitu, sehingga verifikasi itu dilakukan dengan secara tepat. Nah, bagaimana yang tidak tepat itu yang kita perjuangkan kemarin gitu. Kita perjuangkan banyak anak yatim piatu UKT-nya itu tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Kita perjuangkan, kita advokasikan, kita galakan, kita bawa data dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang kita sampaikan digubris sama pihak rektorat kayak gitu. Nah, kan dalam alur pergerakan itu kan, sebelum melakukan aksi pasti kita audiensi dulu nih. Caranya bagaimana kita jika audiensi tidak menemukan hasil, maka kita mau gak mau kita harus turun gitu. Nah, mantap, menarik sekali ini. Nah, jadi ketika kita audiensikan, kita sampaikan kita punya data dan lain sebagainya, akhirnya audiensi kita diterima dan akhirnya pada waktu itu alhamdulillah berbuah pada melakukan verifikasi ulang. Alhamdulillah mereka yang UKT 8 itu terverif menjadi 4 sesuai dengan kemampuan ekonomi Alhamdulillah. masyarakat. Oke, Bang Anwar. Jadi suatu permasalahan dampaknya kepada mahasiswa itu sangatlah besar. Salah satunya tadi yang diceritakan oleh Bung Anwar tadi. Nah, kita tarik ke belakang. Sejarah pergerakan kaum muda 1908 terbentuknya Budi Utomo, ya kan, memperjuangkan bagaimana melawan pada waktu itu kolonial Belanda. Kemudian ada gerakan baru lagi 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Kemudian ada pergerakan lagi kaum muda, pergerakan dengan Dengklok yang kemudian menculik Bung Karno untuk kemudian mensegerakan deklarasi lah, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tarik lagi 1998 bagaimana kaum muda khususnya mahasiswa juga menginisiasi gerakan-gerakan kemudian untuk bisa menumbangkan orde baru. Kemudian setelah itu masuklah fase reformasi. Nah, itu geraknya itu dari 1908 hingga 1998 itu dampaknya kepada masyarakat. Betul. Nah, hari ini pertanyaannya kita adalah tadi dampaknya kepada mahasiswa sudah ada. Nah, kawan-kawan BEM atau khususnya mahasiswa, dampaknya kepada masyarakat itu apa? Ketika menjabat sebagai ketua BEM, apakah menyuarakan aspirasi masyarakat, ataukah isu nasional, ataukah bagaimana dan bagaimana? Oke, siap. Jika kita tarik dari sejarah, memang pergerakan pemuda itu sangat-sangat konkret dan sangat-sangat itu bisa merobohkan sebuah kekuasaan pada tahun 98, di mana itu sebuah gerakan eskalasi, gerakan yang luar biasa, gerakan yang
kumulatif dari setiap daerah itu melakukan gerakan yang sama sehingga pada masa itu dirobohkanlah kekuasaan yang sedang berlanggeng kayak gitu. Nah, bagaimana hari ini peran mahasiswa terhadap masyarakat? Balik kepada tadi yang pertama yang saya ceritakan, sebenarnya itu adalah contoh kecil betapa kita berperan sekali untuk masyarakat. Kenapa? Karena hari ini masyarakat itu pengen menyekolahkan, pengen menguliahkan anak mereka di kampus dan berdasarkan hasil pendapatan perekonomian itu yang harus kita perjuangkan kita perjuangkan juga di lingkungan kampus kayak gitu. Nah, bagaimana di luar kayak gitu kan? Hari ini memang sangat relevan dan masih konkret pergerakan mahasiswa di mana kita kaum intelektual, kita yang mungkin pandai dalam hal mengkaji apa yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah, kitalah yang hari ini mengemban amanah tersebut untuk bergerak kayak gitu. Amanah tersebut untuk bergerak kita sampaikan, kita perjuangkan. Mungkin ya beberapa gerakan, ada gerakan yang mungkin kita sampaikan akhirnya cuman sekedar ditandatangani, toh nggak ada lagi hasil dari apa yang kita perjuangkan kayak gitu. Tapi hari ini kawan-kawan, sobat haha, jadi kawan-kawan, hari ini paling tidak kita juga tetap berada pada posisi oposisi, posisi yang dimana kita hari ini membela masyarakat kayak gitu. Memperjuangkan hak masyarakat tidak dengan cara kita diam-diam seperti itu. Nah, namun satu hal yang menjadi catatan besar, bahwa perjuangan seseorang dalam memperjuangkan hak masyarakat itu sebenarnya variatif. Kayak gitu. Oke, seperti kita ketua BEM, pengurus BEM, aktivis dan lain sebagainya, mungkin kita dengan cara turun ke jalan. Jangan pernah salahkan mereka yang hari ini tidak turun ke jalan. Bahkan mungkin pergerakan mereka itu lebih konkret dibanding kita yang hari ini mungkin turun kemudian mendapatkan hasil ke DPRD, mungkin mereka membuatkan ini segala itu, kadang-kadang itu tidak terlalu digubris, tidak terlalu dihiraukan kayak gitu. Bahkan yang hari ini kita pengen bahwa kita itu geraknya kolektif gitu. Jadi mereka yang punya kemampuan dalam hal mungkin mengajar, mereka kemampuan dalam hal mungkin menolong petani secara langsung di lapangan, ya udah itu perjuangan mereka, ini perjuangan kita kayak gitu. Tapi kita sama-sama saling berjuang untuk memperjuangkan hak masyarakat itu sendiri kayak gitu. Jangan saling mengunjing antar sesama gitu. Itu kan kita di 2019 mungkin Bung Radial itu masih ingat lah dengan aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa menuntut Omnibus Law pada saat itu kan. Aksi di Kalimantan Barat pada waktu itu di berbagai bidang OKP, di berbagai kampus, kemudian kita lihat pergerakannya turun ke jalan semua. Ketua BEM melakukan konsolidasi, ketua-ketua OKP eksternal melakukan konsolidasi untuk kemudian merapatkan barisan, turun ke jalan menuntut Omnibus Law itu. Tapi kita lihat bahwa Omnibus Law itu tetap saja disahkan oleh pemerintah. Nah, kita kaji sekarang hari ini, apakah turun ke jalan itu masih relevan atau tidak? Ataukah turun ke jalan itu hanya sebatas eksistensi mahasiswa? Hanya sebatas eksistensi mahasiswa, hanya sebatas saya ini mahasiswa, saya harus turun ke jalan. Tapi esensi yang kita bawa itu tidak pernah tembus dan tidak pernah diperjuangkan oleh orang-orang terkait. Oke, menarik sebenarnya jika kita ngebahas terkait masalah ini. Pertama, aksi sebesar itu, wah itu pada waktu itu 2019 saya juga waktu itu masih maba, masih bem-beman tuh masih belum kan? Masih senior kan? Gimana cara orasi kan? Ikut pergi ke lapangan juga pada waktu itu. Tapi pada nyatanya Omnibus Law itu juga pada hari ini kita sedang menerapkan hal itu, apa yang sudah disahkan itu tadi gitu kan. Kita pada sedang menyuarakan. Nah, itu gerakannya bukan cuma gerakan di Kalbar. Bahkan itu gerakan nasional pada waktu itu kan. Setiap daerah itu juga punya gerakan kayak gitu. Nah, jika hari ini pertanyaannya apakah pergerakan mahasiswa turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi segala macamnya itu sebenarnya masih relevan untuk saat ini. Masih relevan kenapa? Hal yang sangat ditakutkan hari ini adalah apatisme dari mahasiswa itu sendiri. Kayak gitu. Kita masih bersyukur masih ada mahasiswa yang hari ini turun ke jalan. Karena itu salah satu cara dalam mengekspresikan diri, salah satu cara dalam memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan hak-hak rakyat itu. Jangan sampai demonstrasi ini jadi padam gitu. Dengan kita berpikir mungkin
nyata kita turun ke jalan pun juga ndak digubris jangan sampai kita seolah pesimis kayak gitu. Kita tetap optimis, apapun yang disampaikan, apapun hasilnya, yang penting hari ini saya ngambil kayak ini. Itu kalau nggak salah semut ya yang memadamkan api Nabi Ibrahim. Hanya dia membawa tetes. Ya mungkin itu tidak berdampak buat memadamkan api itu sendiri gitu. Tapi pada intinya hari ini kita tahu bahwa kita sedang berada dalam perjuangan, berada dalam sebuah pergerakan yang mana kita memperjuangkan hak masyarakat kayak gitu. Jadi hari ini masih relevan. Terus kita tetap harus turun ke jalan menyampaikan aspirasi kita. Paling tidak dari sekian banyak kita menyampaikan aspirasi pasti tetap ada nyangkutnya. Kayak gitu. Pasti tetap ada nyangkutnya. Paling tidak hari ini jika berbicara tentang eksistensi, kita juga harus menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa. Bahwa mahasiswa hari ini hadir untuk bergerak memperjuangkan hak rakyat seperti itu. Nampaknya suasana mungkin panas aja ini, Bung. Siap. Mungkin minum dulu lah. Minum dulu. Kita minum dulu ya. Siap. Ini minuman segar ini, Kijus. Kijus. Ya. Keren. Ini Kijus ini produk asli Kalbar ini. Siap. Ini langsung dari petani ya ini. Membudayakan petani lokal. Ini pun juga sebenarnya salah satu bentuk konkret di mana kita hari ini berpartisipatif dalam hal pengembangan produk lokal kayak gitu. Dalam hal packaging dan lain sebagainya. Menjadi PR kita sebenarnya hari ini kita sebagai sarjana itu kan jangan malu untuk join bersama masyarakat, membaur bersama masyarakat kayak gitu. Kita hanya jangan sampai selalu terorientasi kerja kantoran, punya kasta yang agak lebih tinggi, jangan sampai kayak gitu. Karena hari ini sebagian masyarakat yang bertani dan lain sebagainya memang masih tradisional, hanya sekedar menanam terus jual dengan harga murah segala macam, tidak ada proses, tidak ada inovasi. Dan hari inilah emban tugas amanah yang berat yang hari ini kita pikul dan harus kita kerjakan. Di mana kita memperjuangkan masyarakat. Salah satu contoh mungkin kita mengedukasi masyarakat. Oh Bu, ini mungkin pasarnya akan lebih besar jika Ibu gini, ayo kita turun ke lapangan langsung dan lain sebagainya. Salah satu contohnya gini juga Bung Dian. Saya hari ini juga sudah punya satu gerakan, kita juga punya satu kampung binaan literasi itu di Sidomulyo, di Limbung, di belakang Supadio, di belakang bandara. Masuk ke Buraya itu ya? Masuk ke Buraya. Kita setiap hari Minggu itu kita ngajar bimbel. Di sana kan notabene itu dekat dengan bandara ya. Seharusnya secara perekonomian dan lain sebagainya itu ya sudah cukup dibilang maju gitu. Cuman ketika kita tanya kepada anak-anak, ternyata mereka itu kalau keluar menuju ke Pontianak, pergi ke Mega Mall, itu tuh kalau pas lebaran, cari baju, dan mereka enggak sering gitu menyaksikan kemegahan yang ada di Pontianak ini sendiri kayak gitu. Nah, akhirnya kita datang ke sana dan mereka sangat antusias menyambut kita setiap hari mengajarkan mereka yang non formal, pelajaran ya kayak kita lebih pendekatan kepada alam kayak gitu. Nah, itu kan juga menjadi salah satu pergerakan yang konkret itu. Perjuangan yang konkret kita lebih kepada grassroots, akar rumput. Kita lebih ke mempersiapkan bagaimana anak-anak ini lebih ke depan tuh bakalan gini-gini loh. Kita lebih harus sayang dengan daerah kita loh kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu langkah gerakan-gerakan konkret yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai hari ini mereka yang mungkin punya pengajian gratis, ngajar Al-Quran gratis, ya kita ya tidak memperhatikan perjuangan mereka. Mereka juga berjuang hari ini untuk masyarakat, untuk diri mereka, untuk di sekitar mereka seperti itu. Artinya perjuangan mereka itu bukan secara aksi besar-besaran, betul. Tapi perjuangan mereka itu bagaimana membimbing petani yang ada di bawah, bagaimana anak-anak bangsa itu bisa sekolah, bagaimana anak-anak daerah itu bisa tersampaikan dalam sektor pendidikan dan sebagainya.